Kalau Anda negosiasi dengan DC, jangan bicara bunga dan denda lagi, tetapi pokok. Masih dengan saya Ahmad Junaidi di channel kita tercinta Secret Finansial, edukasi keuangan kita yang paling terpercaya. Nah, gini teman-teman semua, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya agak aneh sedikit. Master Jun, bagaimana tentang apakah bisa kita negosiasi bunga dan denda ketika melakukan negosiasi dengan DC? Teman-teman semua, lihat seluruh video saya di channel Secret Finansial ini. Saya pasti negosiasi sudah tidak memperhitungkan bunga ataupun denda, tetapi saya pasti bicaranya pokok, entah apapun itu, baik leasing terkait kendaraan, baik kartu kredit terkait kendaraan, KTA, pay letter, apalagi pinjol. Saya sudah tidak bicara tentang bunga dan denda, tetapi pokok, gitu ya. Jadi semuanya pokok. Jadi negosiasi kita itu sudah tidak menyangkut bunga dan denda, tetapi pokok hutang. My friend semua, jangankan pinjol, hutang yang dengan jaminan, yang KPR, yang modal kerja, rekening koran dan sebagainya, itu bicaranya saya pasti pokok. Gitu ya. Jadi saran saya yang paling penting, kalau Anda negosiasi dengan DC, jangan bicara bunga dan denda lagi, tetapi pokok. Contoh yang sering saya kasih contoh, misalkan ya, Anda punya utang 1 juta, Anda terima 800 atau 900, ya sudah, negosiasinya 30% dari yang Anda terima, atau 30% dari hutang Anda. Misalkan Anda utang 1 juta tadi, berangkalan negosiasi lunas dari 300.000. Anda punya kartu kredit, berapa misalkan kartu kreditnya? Kalau kartu kredit dan KTA yang perbankan kan saya bagi dua, kalau kita masih ingat ya, lihat pelajarannya di bawah. Swasta atau BUMN. Swasta nanti silakan berangkat sama, negosiasi 30%, bukan dari tagihan, tapi dari limit. Tapi kalau BUMN berangkatlah 20, ini agak berat man, 30% dari limit keringanannya. Jadi kalau kartu kredit BUMN 10 juta, Anda nego dari 7 juta. Tapi kalau, karena biasanya mentoknya nanti di limit, berat untuk motong dari pokok kalau BUMN. Tetapi kalau dari swasta, 30% dari limit. Anda punya utang kartu kredit 10 juta, nego dari 3 juta. Jadi kalau kita bicara tentang bunga dan denda, sekali lagi bukan masalah itu keringanannya, tetapi dari pokok utang. Itu yang paling penting. Jadi sudah jangan menghitung bunga dan denda yang ada. Kayak kemarin ada orang konsultasi ke saya pinjol, dia minjol cuma 2 juta. Setelah 2 tahun jadi bengkak, jadi 200 juta kena bunga dan denda. Lah masa Anda mau bayar? Sama dengan pertanyaan yang sering saya sampaikan, Pak, kalau nggak dibayar nanti bunga dendanya bagaimana? Lah wong pokoknya aja Anda nggak mampu bayar, kok bicara denda dan bunga? Anda kan kesulitan bayar, ngapain menghitung bunga dan denda? Kecuali bunga dan denda itu mau Anda bayar, gitu ya. Nah, pengalaman saya, jangan dihitung bunga dan denda, rata-rata dihapuskan. Jangankan bunga dan denda, pokoknya aja dikurangi kok, gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian, mungkin ya kalau kita bicara bunga dan denda, jangan dibicarakan kalau lewat Ahmad Junaidi ini ya. Kita bicara tentang pokok hutang. Semoga bermanfaat.